Sallallahu ala Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Amma ba'd. Alhamdulillah, di kesempatan sore hari ini Allah memberikan kesempatan kepada kita untuk bisa tadi alhamdulillah sudah bisa melaksanakan sholat asar dan kemudian aktivitas-aktivitas yang lain, dan di kesempatan sore hari ini menjelang maghrib kembali kami akan mencoba untuk membaca sejarah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang terdapat dalam buku yang berjudul Khulasatul Nuril Yaqin. Khulasah, ringkasan dari kitab Nurul Yaqin fi sirati Sayyidil Mursalin, tentang sirah perjalanan Rasul, pemimpin para Rasul, Sayyidil Mursalin, pemimpin para Rasul. Mudah-mudahan ini menjadi sesuatu yang bermanfaat dalam rangka untuk kami menelaah kembali, membaca kembali sirah perjalanan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, menambah kecintaan kita kepada Rasul dan menambah kekuatan kita untuk bisa meneladani Rasul dalam segala aspek kehidupan, mengikuti sunnah-sunnahnya. Amin ya rabbal alamin. Pertemuan sebelumnya, pembacaan sebelumnya, nomor 3 Al-Qital sudah, kemudian As-Sana Ats-Tsaniyah minal Hijrah, tahun kedua dari hijrah juga sudah. Sekarang kita akan membaca nomor 5 yang berjudul Ghazwatu Badrinil Kubra. Pembahasan kita kali ini adalah Perang Badar Kubra, Perang Badar yang terbesar. Apa saja yang terjadi dalam Perang Badar ini, apa saja yang akan dibahas, kita akan membacanya. Bagi sahabat-sahabat semua yang mempunyai kitab kutaib, buku kecil yang berjudul Khulasah Nurul Yaqin fi sirati Sayyidil Mursalin jilid kedua, silahkan bisa dibaca. Yuk kita sama-sama membahas, kita sama-sama membaca, kita sama-sama membaca, kita sama-sama membahas isi dari buku yang akan kita baca ini. Ghazwatu Badrinil Kubra, Perang Badar yang terbesar. Yang pertama, Ghazwatu Badrinil Kubra. Adapun Perang Badar Kubra, hiya adalah al-furqanu, pemisah antara yang hak dan yang batil. Perang Badar Kubra ini menjadi pemisah antara yang hak dan yang batil. Karena dalam Perang Badar ini menentukan nasib umat Islam ketika itu, apakah akan hancur berkeping-keping di tangan orang-orang kafir musyrik atau justru akan membawa kemenangan dan keberlangsungan terus Islam hingga bisa kita nikmati hari ini atas perjuangan dakwah para pendahulu kita. Alladzi a'azzallahu bihi al-islama. Alladzi, yang mana, a'azza, telah memuliakan Allah bihi, dengan sebab perang Badar tersebut, al-islama, Islam. Dengan sebab perang Badar tersebut Allah memuliakan Islam. Wa rafa'a manarahu, dan Allah mengangkat, meninggikan, meluhurkan manarahu, bendera Islam. Apa itu manarah? Di sini ada catatan kaki. Yang pertama, al-manar adalah alamun yuj'alu lil ihtida'i fit tariqi. Alamun, suatu tanda, yuj'alu, yang dijadikan, lil ihtida'i, untuk mencari petunjuk, fit tariqi, di perjalanan. Manar artinya tanda yang dijadikan petunjuk di perjalanan. Ya, semacam kalau di laut mungkin mercusuar begitu ya. Itu manar.
Tadi wa rafa'a manarahu, dan Allah mengangkat, meluhurkan, meninggikan bendera Islam. Wa tamasa asyirka, dan Allah menghapuskan asyirka, kesyirikan. Apa itu tamasa? Catatan kaki yang kedua. Tamasa yakni maha wadarasa, artinya menghapus ya. Wa kharraba, dan Allah menghancurkan arkanahu, sendi-sendi kesyirikan. Dengan sebab perang Badar ini Allah memuliakan Islam, Allah meluhurkan bendera Islam, Allah menghapus kesyirikan dan menghancurkan sendi-sendi kesyirikan. Catatan kaki yang ketiga di sini. Silakan bagi sahabat yang punya kitabnya bisa dibuka, kita baca bareng-bareng. Kharraba arkanahu artinya hadama asasahu, yaitu menghancurkan, hadama menghancurkan, asasahu sendi-sendi atau pondasi atau dasar kesyirikan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, wasababuha, dan adapun sebabnya, sebab perang Badar, annar rasula, sesungguhnya Rasul, kharaja, beliau keluar, liya'taridho, untuk menghadang iran, rombongan, kafilah, li Quraisyin, milik orang Quraisy, roji'atan, yang kembali pulang, minasyami, dari negeri Syam. Ketika itu terdengar kabar oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa ada kafilah rombongan orang-orang Quraisy yang baru pulang dari negeri Syam. Mereka akan berniaga, berjualan, berdagangnya itu ke negeri Syam, ke luar negeri. Nah, setelah lama berbulan-bulan bisa jadi di sana, kemudian setelah selesai berniaga, setelah selesai berbisnis, mereka pulang. Nah, terdengarlah kabar itu oleh Rasulullah. Kemudian Rasul berencana untuk menghadang mereka, untuk mencegat mereka di perjalanan, jangan sampai mereka sampai ke Mekah. Wa kana ma'ahu 300 wa 13 rajulan. Wa kana, dan ada, ma'ahu, bersama Rasul, 300 wa 13 dan 13 rajulan, pasukan. Rasul keluar untuk menghadang, untuk mencegat, untuk menghalau rombongan kafir Quraisy yang baru pulang dari negeri Syam, itu dibarengi, disertai oleh 313 pasukan. Pasukan di sini tentu saja para sahabat Rasulullah sendiri ya. Para sahabat Rasulullah menjadi pasukan Rasulullah dalam menghadang kafilah rombongan Quraisy ini yang baru pulang dari negeri Syam. Nomor 4 ada catatan kaki Iran. Apa itu Iran? Silakan dibuka catatan kakinya. Yang keempat, kana Ra'isal Iri Abu Sufyan ibnu Harbin. Kana Ra'isal Iri, pemimpin kafilah adalah Abu Sufyan ibnu Harbin, Abu Sufyan bin Harb. Rombongan kafilah yang baru pulang dari negeri Syam ini adalah dipimpin oleh Abu Sufyan bin Harb. Sebenarnya Abu Sufyan ini masih ada keterikatan keluarga dengan Rasul ya, Abu Sufyan ini. Nah, ketika itu Abu Sufyan belum masuk Islam. Falamma, lalu ketika, sami'a, mendengar dia Abu Sufyan, bi khurujir rasuli, keluarnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, arsala, maka dia Abu Sufyan mengutus rasulan, seorang utusan, ila Quraisyin, kepada orang Quraisy, liyukhbira, untuk mengabarkan, Quraisyan, kepada orang-orang Quraisy yang ada di Mekah tentunya, bidzalika, tentang hal itu. Wah, ternyata ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mau menghadang mereka, mau mencegat mereka, rombongan kafilah yang baru pulang dari negeri Syam ini yang dipimpin oleh Abu Sufyan bin Harb, ternyata Abu Sufyan juga mendengar bahwa Rasul berangkat mau menghadang perjalanan pulang dia Abu Sufyan bersama kafilahnya. Lalu bersegeralah Abu Sufyan mengutus seorang utusan berangkat ke Mekah untuk memberitahukan
orang-orang Quraisy, sesama kafir Quraisy yang ada di Mekah, bahwa mereka akan dicegat oleh Rasulullah di perjalanan. Itu yang kedua. Yang ketiga sekarang. Yang ketiga, falamma, lalu ketika, alimat, mengetahui, Quraisyun, orang-orang Quraisy, bidzalika, tentang hal itu, arsalat, mereka mengutus tis'ami'atin 900 wa khamsina rojulan, wa khamsina dan 50 rojulan pasukan. Ternyata lebih banyak. Ketika Abu Sufyan mengutus kepada orang-orang kafir, mengutus seseorang berangkat ke Mekah untuk mengabarkan kepada orang-orang kafir Quraisy yang ada di Mekah bahwa rombongannya akan dicegat oleh Rasulullah bersama para sahabat. Lalu orang-orang kafir Quraisy yang ada di Mekah pun mengirimkan pasukan sebanyak berapa tadi? 950. Kalau pasukan Muslim tadi hanya 313 pasukan, 313 orang. Ini menghadapi sebanyak 950. Berarti 1:3. Satu orang harus melawan 3. Lihimayati irihim wa tijaratihim, untuk menjaga, lihimayati, untuk menjaga, irihim, kafilah mereka, wa tijaratihim, dan perniagaan mereka. Karena rombongan yang baru pulang dari negeri Syam ini adalah orang-orang kafir Quraisy juga, golongan mereka yang baru pulang dengan membawa tentunya keuntungan yang banyak untuk ekonomi, kehidupan ekonomi di Mekah. Dan kalau seandainya rombongan kafilah yang dipimpin oleh Abu Sufyan bin Harb ini ternyata dihancurkan oleh umat Islam, oleh Rasulullah bersama pasukannya, yaitu para sahabat, maka perekonomian Mekah akan hancur karena perniagaannya diambil oleh Rasul. Kemudian orang-orangnya juga, orang-orang kafir yang melawan akan dibunuh juga atau ditawan. Kemudian mereka juga, orang-orang kafir Quraisy ini, mengirimkan pasukan sebanyak 950 pasukan untuk membantu, untuk membela kafilah yang dipimpin oleh Abu Sufyan bin Harb tadi. Fasaro, lalu berangkat, ilaihim, menuju kepada mereka kafilah Quraisy tadi, Rasul berangkat menuju ke rombongan tadi, biman ma'ahu, biman bersama orang-orang, bersama sahabat, bersama pasukan, ma'ahu yang membersamai beliau, wa qatalahum, dan beliau memerangi mereka, qitalan syadidan, dengan perang yang dahsyat, dengan perang yang sengit. Perang terjadi dengan perang yang sengit, perang yang dahsyat. Namun ternyata dalam buku yang lain dijelaskan bahwa rombongan yang dipimpin oleh Abu Sufyan bin Harb ini, mereka tidak bertemu Rasul karena mereka mencari jalan lain, karena sudah tahu akan dicegat oleh Rasul. Kemudian yang bertemu dengan Rasul adalah justru pasukan yang dikirim dari Mekah yang berjumlah 950 itu. Tadinya Rasulullah bersama para sahabat akan mencegat kafilah dagang yang mereka tidak bersenjata lengkap. Mereka hanya membawa perniagaan, pulang dari berdagang, pulang dari berbisnis dari negeri Syam. Namun ternyata Allah berkehendak lain. Rasulullah tidak menemukan kafilah itu. Yang ditemukan justru adalah pasukan lengkap yang bersenjata lengkap yang datang dari Mekah dan berjumlah 3 kali lipat. Begitulah kehendak Allah. Kemudian yang keempat, Rabi'an, yang keempat. Di sini ada catatan kaki yang pertama. Fasaro ilaihim, Rasul berangkat menuju kepada mereka. Apa itu fasaro? Di sini catatan kaki yang pertama. Istasyara, bermusyawarah ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam
ashabahu dengan para sahabatnya. Rasulullah bermusyawarah terlebih dahulu dengan para sahabatnya sebelum melakukan pertempuran perang ini. Qabla safarihi, sebelum perjalanan beliau, fi ma yaf'alu, tentang apa yang akan beliau kerjakan, apa yang akan beliau laksanakan. Faqala, lalu berkata, lahu, kepada Rasul, Sa'dun Sa'ad. Sa'ad berkata kepada Rasul, Qad amanna bika, qad sungguh, amanna, kami telah beriman bika kepadamu, wa sadaqnaka, dan kami membenarkanmu, wa syahidna, dan kami bersaksi, bi anna, bahwa sesungguhnya, ma ji'ta bihi, apa yang telah engkau bawa, huwa adalah al-haqqu, kebenaran. Wa a'tainaka, dan kami memberikan kepadamu, ala zalika, untuk hal itu, uhudana, janji kami, wa mawathiqana, dan kepercayaan kami, ala sam'i, untuk senantiasa mendengar, wa ta'ati, dan mentaati, dan taat, untuk mendengar dan taat. Famdi, maka lanjutkanlah, lima aratta, apa yang engkau kehendaki. Fanahnu ma'aka, maka kami bersamamu. Fawallahi, maka demi Allah, lau ista'radta, lau seandainya, ista'radta, engkau menawarkan, bina, kepada kami, hadzal bahra, lautan ini, fakhuttahu, lalu engkau menyelaminya, la khudnahu, pasti kami menyelaminya, ma'aka, bersamamu. Ma takhallafa, tidak akan tertinggal, minna, dari kami, rajulun wahidun, seorang pun, tidak akan ada yang tertinggal dari kami seorang pun. Kami akan ikut, seandainya engkau menyelami lautan, kami semua akan ikut. Kata siapa tadi? Kata Sa'ad, ya. Wama nakrahu, wama, dan tidaklah, nakrahu, kami membenci, annalqa, kami akan bertemu, al-aduwa, dengan musuh, ghadan, besok. Kami tidak takut, kami tidak benci, kami tidak merasa kesulitan, kami tidak merasa enggan untuk bertemu musuh besok. Begitu kata Sa'ad. Waqala, dan berkata lahu, kepada Rasul, Al-Miqdad bin Amr, Al-Miqdad bin Amr. Miqdad bin Amr berkata kepada Rasul. Kalau tadi Sa'ad yang berkata, sekarang Miqdad. Imdi ya Rasulullah, lanjutkan wahai Rasulullah, kama amarakallahu, kama, sebagaimana, amaro, telah memerintahkan kak kepadamu, Allahu, Allah. Lanjutkan wahai Rasulullah, sebagaimana yang telah Allah perintahkan. Fanahnu, maka kami, ma'aka, bersamamu. Wallahi, demi Allah, la naqulu laka, la naqulu, tidak akan kami berkata, laka, kepadamu, kama qalat, sebagaimana telah berkata Bani Israel, li Musa, kepada Nabi Musa. Dulu kan sempat, ya, bukan sempat, diceritakan dalam sejarah, bahkan dalam Al-Quran. Ini juga ada di sini dalam kurungnya. Idhab anta wa rabbuka faqatila inna hahuna qa'idun. Ini ayat Al-Quran. Idhab, kata Bani Israel, ini cerita Nabi Musa ketika mengajak perang kepada Bani Israel. Idhab, berangkatlah engkau, wahai Nabi Musa, anta, yakni engkau, wa rabbuka, dengan Tuhanmu, faqatila, berperanglah kalian berdua, inna, sesungguhnya kami, hahuna, di sini, qa'idun, duduk saja. Itu orang-orang Bani Israel seperti itu ketika diajak berperang oleh Nabi Musa. Nah, kata Miqdad, kami tidak akan berkata seperti itu, sebagaimana yang telah dikatakan oleh Bani Israel. Walakin, akan tetapi, kami akan berkata, idhab, berangkatlah engkau, anta, wahai engkau Muhammad, Nabi Muhammad, wa rabbuka, dengan bersama Tuhanmu, faqatila, berperanglah engkau bersama Tuhanmu, inna, sesungguhnya kami, ma'akuma, bersama kalian berdua, bersama kalian, muqatilun,
ikut berperang. Nah, ini perbedaan Bani Israel yang keras ya kepada Nabi Musa. Jawabannya malah, berangkat saja engkau Musa dengan Tuhanmu. Kami tidak akan ikut berperang. Kami mau santai-santai saja. Kalian saja berdua yang berangkat gitu, kata Bani Israel kepada Nabi Musa. Fasurra ar-rasulu sallallahu alaihi wasallam. Rasul menjadi bahagia min jawabihima dari jawaban mereka berdua. Wasara, dan beliau berangkat bil jaisi dengan pasukan hatta sehingga wasala beliau sampai ila ardin ke suatu daerah sabikhatin yang gersang. Laisa, tidak ada fiha di tempat itu maun air, yang tidak ada air di tempat itu. Rasulullah berangkat bersama pasukan kemudian menemui suatu daerah yang gersang. Fa'asbaha al-muslimuna itoshan. Fa'asbaha, lalu kemudian menjadi al-muslimuna, umat Islam, orang-orang muslim, kaum muslimin, itoshan, orang-orang yang dahaga, kehausan. Kaum muslimin menjadi kehausan karena daerah itu gersang, tidak ada mata air, tidak ada tumbuhan, tidak ada pepohonan, tidak ada rerumputan, sangat gersang sekali, tidak ada mata air sama sekali. Ba'duhum, sebagian dari mereka, sebagian dari umat Islam, junubun, ada yang sedang junub, punya hadas besar. Wa ba'duhum, dan sebagian dari mereka, muhdithun, ada yang muhdith, punya hadas kecil. Fa'arsala, lalu mengirim Allahu Allah alaihim, kepada mereka umat Islam, mataran, hujan. Lalu Allah menurunkan hujan. Di saat-saat seperti itu, di saat-saat sedang genting seperti itu, Rasulullah bersama para sahabat, pasukannya dalam keadaan kehausan karena perjalanan jauh untuk melakukan perang, yang tadinya memang bukan untuk perang rencananya, hanya untuk menghalau pasukan itu aja, untuk menghalau rombongan kafilah yang baru pulang dari negeri Syam. Dalam keadaan kehausan seperti itu, di tanah yang gersang, tidak ada pepohonan, tidak ada rerumputan, dan tidak ada mata air, lalu Allah menurunkan hujan. Sala minhu alwadi, mengalir lembah dari air hujan itu, kemudian lembah menjadi mengalir. Fasyaribu, lalu mereka minum. Watawaddau, dan mereka berwudu. Waghtasalu, dan mereka mandi. Wasona'u, dan mereka membuat al-hiyadha, kolam. Wa mala'uha, dan mereka memenuhinya. Karena hujan turun, kemudian dibuatlah suatu kubangan, suatu kolam, kemudian diisi dengan air. Kolam yang dibuat oleh para sahabat itu. Walabidatil ardu, dan tanah pun menjadi gembur. Hatta, sehingga sabatat alaiha al-aqdamu. Hatta, sehingga sabatat, menjadi kokoh, menempel, alaiha, di atas tanah, al-aqdamu, telapak kaki. Karena becek mungkin ya. Karena becek, turun hujan, kaki menjadi lengket ke tanah, tanah menjadi gembur, basah. Ammal musyrikuna, adapun orang-orang musyrik, fa innal matara, maka sesungguhnya hujan, wahala ardhahum, itu membecekkan atau menjadikan tanah mereka itu sangat berair sekali, sangat becek, sangat berlumpur sekali, melebihi basahnya tanah yang menimpa kepada kaum muslimin. Hatta, sehingga soru, mereka menjadi la yastati'una, mereka tidak mampu al-irtihala, untuk berkendaraan, untuk berangkat. Orang-orang musyrik juga sama, terkena hujan. Orang-orang muslim, kaum muslimin terkena hujan, orang-orang musyrik juga terkena hujan. Namun hujan yang datang, yang menimpa kepada orang-orang muslim, kaum muslimin, para sahabat, Rasulullah bersama para sahabat, itu hujan yang membawa rahmat, hujan yang membawa kasih sayang dari Allah. Sedangkan hujan yang menimpa kepada orang-orang musyrik, sedangkan hujan yang menimpa orang kafir Quraisy, itu ternyata membawa bencana. Hujan tersebut membawa bencana. Wa misdaqu dzalika, dan adapun sumber
berita tersebut, sumber apa maksudnya, sumber kabar tersebut, qauluhu ta'ala, adalah firman Allah Ta'ala, yaitu firman Allah dalam Al-Quran, wa yunazzilu alaikum minas sama'i ma'an liyutahhirakum bih, ila akhirih, sampai akhirnya. Wa yunazzilu, dan Allah menurunkan, alaikum, kepada kalian, minas sama'i, dari langit, ma'an, air, hujan, liyutahhirakum, supaya Allah mensucikan kalian, bihi, dengannya. Wa yudhiba, dan Allah menghilangkan, ankum, dari kalian, rijzas syaitan, gangguan syaitan. Waliyarbita, dan supaya Allah menguatkan, ala qulubikum, hati kalian. Wa yuthabbita, dan Allah mengokohkan, bihi, dengan sebab air hujan itu, al-aqdama, telapak kaki. Itulah hujan yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kaum muslimin, kepada Rasulullah dan para sahabatnya, itu hujan yang membawa rahmat, bukan hujan yang membawa azab. Oleh karena itu, kita kan kalau ketika turun hujan dianjurkan untuk berdoa sebagaimana yang disampaikan, diajarkan oleh Rasulullah kepada kita. Apa doa hujan itu? Allahumma sayyiban nafi'a. Ya Allah, turunkanlah hujan ini menjadi hujan yang nafi'a, bermanfaat, begitu ya. Kemudian kita lanjutkan lagi ke poin yang keempat. Wa ayyada, dan menguatkan, Allahu Allah, al-muslimina, kepada kaum muslimin, bil malaikati, dengan para malaikat. Masya Allah, pada perang Badar ini ternyata ada pasukan tambahan dari Allah. Langsung pasukan tambahan dari Allah. Tidak ini lagi. Bahkan yang langsung turun oleh Allah, turunkan para malaikat. Masya Allah. Masya Allah. Para malaikat yang mereka berubah menjadi manusia. Memang tidak berwujud langsung ya. Ada yang berwujud langsung manusia, kemudian menunggang kuda, bahkan berpakaian putih semua. Para sahabat diantaranya melihat, bahkan Rasulullah juga melihat bahwa berbondong-bondong para malaikat turun berbondong-bondong dari langit, bantuan dari Allah, membantu, menolong hambanya yang sedang kesulitan ketika itu. Karena pasukan muslimin hanya berapa tadi? Hanya 313. Sedangkan pasukan kaum musyrikin itu 3 kali lipatnya, 950. Dalam keadaan seperti itu, Allah menurunkan bantuannya. Oleh karena itu, maka ini menjadi pelajaran buat kita semua. Ketika kita dalam ada kesulitan, maka yang menjadi sandaran kita hanyalah Allah. Mintalah kepada Allah. Sebagaimana Allah menurunkan pertolongannya pada perang Badar ini, menurunkan malaikat yang berbondong-bondong turun, menunggang kuda, membantu kaum muslimin, membantu umat Islam yang berperang melawan orang-orang kafir Quraisy, melawan kemusyrikan, melawan kezaliman, melawan ketidakadilan, melawan pembangkangan kepada Islam. Fanhazama, lalu kabur, al-musyrikuna, orang-orang musyrik, watabi'a, dan mengikuti, atau mengikuti hum, kepada mereka, al-muslimuna, orang-orang Islam, umat Islam. Lalu umat Islam menyusul mereka, orang-orang kafir musyrik. Orang-orang musyrik itu kalah dalam perang Badar dan mereka mundur, mereka kabur, kemudian disusul oleh umat Islam, diikuti oleh umat Islam. Wa yaqtuluna, mereka membunuh orang-orang kafir Quraisy itu, tentu saja yang melawan dibunuh. Wa yasiruna, dan mereka menawan orang-orang kafir Quraisy itu. Yang melawan dibunuh, karena melawan, sama-sama melawan, menghunuskan pedang, ya tidak ada lagi cara, berarti dilawan dengan pedang lagi. Namun yang menyerah, meletakkan pedangnya, menyerah, tentu saja tidak akan dibunuh dan dijadikan tawanan perang. Kemudian yang kelima, khamisan, fakutila, dibunuh atau terbunuh, minal musyrikina, dari kalangan orang-orang musyrik, sab'una rajulan, 70 orang. 70 orang yang terbunuh dari kalangan orang-orang musyrik. Minhum, di antara mereka, Abu Jahlin, ada Abu Jahal. Nah, ini didengkotnya ya.
dedengkot yang sangat memusuhi Nabi adalah Abu Jahal. Mati ternyata di perang Badar Kubro. Abu Jahal ini mati dalam perang Badar Kubro. Wa usiro, dan ditawan, minhum, dari mereka orang musyrik, sab'una asiron, 70 asiron tawanan perang. Yang tertawan 70. Yang mati berapa tadi? 70 juga. 70 yang mati. Kemudian di antara yang mati itu ada Abu Jahal, dan yang ditawan 70 tawanan. Wa kutila, dan terbunuh, minal muslimina, dari kaum muslimin, arba'ata asyara rajulan, 14 orang. Dari umat Islam, dari jumlah 313 itu yang wafat, yang meninggal, yang syahid, meninggal syahid itu sebanyak 14 orang. Sementara dari kaum musyrikin yang mati sia-sia adalah 70 orang. Dan mereka tentu saja matinya sia-sia membela apa? Membela kesyirikan. Kemudian yang keenam, sadisan yang keenam, summa, kemudian, amaro, memerintahkan, ar-rasul, rasul, bidafni qatlal muslimina, bidafni, untuk mengubur, qatla, orang-orang yang meninggal, al-muslimina, dari kaum muslimin. Rasul memerintahkan agar menguburkan orang-orang yang wafat, yang syahid dari kalangan kaum muslimin, wal musyrikin, juga orang-orang yang musyrik. Di situ ya, di tempat perang itu, di medan perang itu, di daerah Badar, dimakamkan di situ. Waroja'a, dan kembali pulang Rasul ilal Madinati, ke Madinah. Setelah selesai perang, dalam keadaan menang, gemilang, umat Islam menang, membawa kemenangan, membawa tawanan perang, juga membawa ghanimah, harta rampasan perang, dan hakikatnya adalah kemenangan dari Allah, dengan bantuan dari Allah yang langsung turun, malaikat Allah kirimkan para malaikat. Walamma, dan ketika qarabaha, Nabi mendekati Madinah, talaqathu, menyambut kepada Nabi, al-walaidu, anak-anak, biddufufi, dengan rebana. Wah, Rasulullah menang bersama para sahabat, pasukan yang 313 itu, yang syahid 14, pulang kembali ke Madinah dengan membawa kemenangan gembira, tentu saja hakikatnya kemenangan dari Allah, dan lalu di Madinah disambut oleh anak-anak dengan ad-dufuf, dengan rebana. Yunshidna, mereka menasyidkan, mereka mendendangkan, Tala'al badru alaina, Tala'al badru alaina, begitulah seterusnya. Saya tidak pandai, suaranya tidak pas untuk berdendang, bernasyid ya. Tala'a, telah muncul, telah terbit, telah datang, al-badru. Al-badru artinya bulan purnama. Ini adalah kiasan Nabi, dikiaskan, Nabi dimisalkan, disamakan bagaikan bulan purnama yang menerangi malam gelap gulita, tetapi cahayanya itu tidak membawa cahaya yang tidak panas seperti matahari. Kalau cahaya matahari kan dilihat menyilaukan mata, merusak mata, dan menyengat. Tapi kalau bulan purnama menerangi malam, bulannya pun dipandang pun tidak merusak mata, dan menyejukkan, menenangkan, mengademkan gitu ya. Begitupun Rasulullah diibaratkan seperti itu. Tola'a, telah datang, al-badru, bulan purnama, Rasulullah yang diibaratkan bulan purnama, alaina, kepada kami. Seterusnya ini, min saniyatil wada, dari saniyatul wada, wajib syukru alaina, dan seterusnya. Itu yang dibahas 6 poin dari nomor 5 tentang perang Badar Kubro. Dan ini tentu saja yang namanya khulasah, ringkasan, hanya seringkas-ringkasnya. Kalau kita mau lebih jelas lagi, di kitab-kitab yang lebih tebal lagi tentunya halamannya. Terakhir, as'ilah, beberapa pertanyaan. Ini pertanyaan yang beberapa pertanyaan mengenai apa yang tadi kita bahas. Ma ghazawatu badrinil kubro, apa itu perang Badar Kubro? Tadi sudah kita bahas apa itu perang Badar Kubro. Di sini perang Badar Kubro hiya adalah al-furqan. Al-furqan, pemisah antara yang hak dan yang batil. Allah memisahkan mana yang hak, mana yang batil, karena dengan perang Badar itulah
menjadi penentu nasib umat Islam ke depannya. Bahkan dikisahkan dalam kitab yang lain bahwa Rasulullah dalam perang Badar itu sampai meminta kepada Allah, menangis ketika sebelum berperang di dalam kemahnya, di dalam tendanya. Rasulullah sampai memohon kepada Allah, ya Allah, seandainya pasukan Badar ini tidak ditolong oleh Engkau, maka jangan harap ke depannya Engkau akan disembah lagi. Sampai seperti itu Rasulullah sampai berdoa seperti itu, ya Allah, seandainya pasukan Badar ini kalah, seandainya hancur pasukan Badar ini, maka tidak ada lagi di muka bumi ini yang akan menyembahmu ya Allah, maka berikanlah kami kemenangan. Begitu kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma shalli wa sallim alaihi. Mudah-mudahan kita bisa berkunjung ke Rasulullah yang ada di Madinah, di Masjid Nabawi ya, ke sana bisa bersalam kepada Rasulullah. Kita semua juga para sahabat yang ada sekarang hadir, mudah-mudahan disegerakan oleh Allah untuk bisa berangkat ke tanah suci dan bisa berkunjung kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang ada di Masjid Nabawi. Allahumma shalli wa sallim alaihi wa barik alaihi. Kemudian, ma sababuha? Apa sebabnya perang Badar itu? Tadi juga sudah kita bahas. Penyebabnya adalah anna rasula kharaja liya'taridu Iran. Penyebabnya Rasulullah tadinya mau menghalau mau menghalau rombongan kafilah dagang kafir Quraisy yang baru pulang dari negeri Syam, pulang berdagang, dalam rangka mencegat itu. Tapi ternyata Allah berkehendak lain, tadinya menginginkan harta tanpa berperang, yaitu mencegat orang-orang kafir Quraisy yang baru pulang, tapi ternyata Allah pertemukan dengan pasukan yang lengkap persenjataan, yang 3 kali lipat jumlahnya. Begitu, itu sebabnya. Ma'amilat Quraisyun ba'da'an alimat bidzalika. Ma'amilat, apa yang dikerjakan Quraisyun, orang Quraisy, ba'da'an alimat, setelah mereka mengetahui bidzalika, hal itu. Tadi setelah orang-orang Quraisy Mekah mengetahui bahwa saudara-saudaranya sesama kafir Quraisy yang baru pulang dari negeri Syam akan dicegat oleh Rasulullah bersama pasukan para sahabat, mereka mempersiapkan dan memberangkatkan pasukan sebanyak 950. Bimada ayyadallahu al-muslimina fi hadhil ghazwah. Kemudian bimada, kepada apa? Bimada, dengan apa? Ayyada, menguatkan Allah al-muslimina, kepada umat Islam, fi hadhil ghazwah, dalam perang ini. Tadi Allah memberikan kekuatan, memberikan dukungan, memberikan sokongan kepada pasukan Badar ini dengan menurunkan hujan. Sebagaimana ayat Al-Quran yang tadi sudah kita baca. Dengan hujan itulah Allah menghilangkan gangguan-gangguan syaitan, mengokohkan kaki umat Islam, dan menguatkan hati umat Islam untuk jangan gentar, jangan takut, jangan sampai merasa lemah karena sedikit jumlah. Tapi Allah yang akan memberikan kekuatan, langsung menurunkan para malaikat dari langit membantu pasukan Badar. Kemudian, kam adadul qatla minal musyrikin wal muslimin. Kam, berapa adadu jumlah al-qatla, orang-orang yang terbunuh, minal musyrikin wal muslimin, dari kalangan musyrikin dan muslimin. Tadi sudah disebutkan bahwa yang terbunuh dari kalangan musyrikin berapa tadi? Ada, terima kasih, alhamdulillah yang sudah ikut bergabung. Ada chat, gimana ini yang menjawabnya? Oh iya, ada yang menanyakan, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, alhamdulillah kita sama-sama belajar ya. Kemudian, maaf saya awam Ustaz, kitab apa yang dibahas? Oh, ini adalah kitab, judulnya Khulasoh Nurul Yakin. Khulasoh itu ringkasan, Nurul Yakin itu, ini sebenarnya ada sebuah kitab yang berjudul Nurul Yakin. Nah, kemudian kitab Nurul Yakin itu diringkas menjadi ini judulnya, ringkasan dari kitab Nurul Yakin. Fi Sirati Sayyidil Mursalin, tentang perjalanan Rasulullah Sayyidil Mursalin, pemimpin para rasul. Begitu.
tadi sudah sampai mana? Berapa jumlah kam ada dul qatla minal musyrikin wal muslimin? Berapa jumlah yang terbunuh dari orang-orang musyrik dan muslimin? Tadi sudah kita bahas yang terbunuh dalam perang Badar dari kalangan musyrikin ada berapa tadi? 70 ya. Ada 70 yang terbunuh dari kalangan musyrikin, dan di antara yang 70 itu adalah dedengkotnya kafir musyrik, yaitu Abu Jahal, mati terbunuh dalam perang Badar. Wal muslimin, dan dari kalangan muslimin tadi yang wafat, yang syahid, yang meninggal dari kalangan muslimin itu adalah 14 syuhada, orang-orang yang mati syahid 14. Kemudian bimadza amara ar-rasulu ba'da dzalika. Bimadza, kepada apa? Amara, memerintahkan, ar-rasulu, rasul, ba'da dzalika, setelah itu. Setelah selesai perang, apa yang diperintahkan oleh Rasulullah kepada para sahabat, kepada pasukannya. Tadi sudah dibahas di sini nih ya. Berenam, Rasulullah memerintahkan, amar ar-rasul bidafni qatlal muslimin wal musyrikin. Rasulullah memerintahkan supaya orang-orang yang meninggal, yang mati, orang yang mati dari orang-orang kafir dan orang-orang yang wafat syahid dari kalangan kaum muslimin, semuanya agar dimakamkan, dikuburkan. Setelah itu kemudian beliau bersama para sahabat, yakni pasukan yang berjumlah 300 lebih itu, kemudian berkurang ya, 14 menjadi 299 berarti. Yang tersisa dari kaum muslimin itu kembali pulang ke Madinah dalam keadaan membawa kemenangan. Membawa kemenangan dari Allah, membawa harta rampasan perang, dan membawa tawanan perang. Demikian itu pembacaan buku yang berjudul Khulasah Nurul Yakin. Insyaallah nanti kita lanjutkan. Barusan kita bahas nomor 5, nanti kita bahas nomor 6. Mudah-mudahan ada waktu di lain kesempatan. Mudah-mudahan ini bermanfaat untuk kita semua, khususnya untuk saya pribadi dan umumnya untuk semuanya, bisa mengambil manfaatnya, bisa menapaktilasi perjalanan Rasulullah, suri tauladan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih Ustaz atas ilmunya. Sama-sama, mohon maaf saya tidak punya ilmu. Ini adalah hakikatnya dari Allah Subhanahu wa taala. Ini hanya berbagi saja dan hanya membacakan saja ya. Hanya membacakan apa yang terdapat di dalam kitab ini, kutub ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin menyimak Ustaz, silahkan. Alhamdulillah ini sudah di akhir. Ya, ini sudah di akhir. Insyaallah nanti ada kelanjutannya untuk bahasan berikutnya nanti. Bu'itha bil haqqi wal adli, engkau diutus wahai Rasul bil haqqi, dengan membawa kebenaran, wal adli, dan membawa keadilan. Insyaallah pada pertemuan berikutnya. Demikian itu saja yang bisa disampaikan. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbi anfa'na bima 'allamtana, rabbi 'allimna alladzi yanfa'una, rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabati lana fi dinina, tawassalna bi ta'allumi, tawassalna bi ta'limi, antarzuqana al-wasi'ah wa antarzuqal amanah. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.